Shalom Bapak Ibu yang kekasih, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi hari melalui program Sabda Sadi Gereja GSJ CWS Sentul. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh bertemu sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 9. Mari kita membacanya bersama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Bapak dan Ibu yang kekasih, ketakutan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang memang kadang perasaan tersebut timbul secara spontan. Tidak ada manusia yang dilahirkan dengan benar-benar berani. Tidak ada. Dalam konteks ini, Paulus mengingatkan Timotius dan kepada kita sebagai orang percaya bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan dan membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Surat Paulus dalam 2 Timotius ini ditulis untuk Timotius yang merupakan anak didik atau anak rohani daripada Paulus. Dengan maksud adalah memberi semangat kepada Paulus bahwa dimanapun pelayanan tersebut tidak perlu merasa malu walaupun usia masih muda dan tidak perlu ragu menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan. Keberadaan Paulus dalam penjara antara lain hal itu membuat Timotius mengalami rasa ketakutan, rasa down, ya. Tapi Paulus berkata dan menuliskan bahwa jangan malu karena aku dipenjara karena memberitakan Injil. Untuk itu Paulus mengingatkan kepada kita bahwa memberikan kabar kebenaran firman Tuhan, Allah pasti memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan serta ketertiban. Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, kepada kita sebagai orang-orang percaya, agar terus mengobarkan karunia-karunia yang ada pada kita. Walaupun kadang dalam memberitakan Injil dimungkinkan mengalami keraguan, oleh karena orang-orang yang dihadapi sepertinya sulit untuk menerima firman Tuhan, sulit untuk menerima ajaran-ajaran yang kita akan beritakan. Tapi percayalah, kasih karunia dari Tuhan masih ada dan tetap ada sampai dengan saat ini. Bapak dan Ibu yang kekasih, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 3 hal yang Tuhan berikan yang dapat membantu kita dalam memberitakan Injil, kabar kebenaran firman Tuhan. Pertama adalah kekuatan. Walaupun kita menghadapi berbagai hambatan, tantangan, bahkan mungkin serangan dari si jahat, kita bisa tetap setia melayani dan berani untuk bahkan disanggupkan untuk memberitakan firman Tuhan. Sebagaimana dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Yang kedua adalah kasih. Karena kita mengasihi Allah, maka sebagai orang percaya, kita dapat dan berani menyampaikan suatu kebenaran. Juga karena kita mendahulukan akan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain. Dan itu juga merupakan bagian dari kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang ketiga adalah ketertiban. Dengan adanya ketertiban, kita sebagai orang Kristen walaupun dihadapkan dalam situasi yang sulit, kita dimampukan berpikir yang jernih. Kita dimampukan untuk bisa mengambilkan suatu keputusan, karena Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Meskipun awalnya ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus ini disampaikan pada Timotius, tapi ayat-ayat yang bermanfaat bagi kita sebagai orang percaya yang mau melayani Injil Kristus. Oleh karenanya, tetaplah setia, jangan takut,
dan terimalah panggilan Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan, dan tetap berada di jalan Tuhan dengan penuh keberanian dan penuh dengan semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.